Ya teman-teman semua, jadi kita akan belajar tentang pentingnya akuntansi ya. Sebenarnya kan seperti yang tadi ya, dia itu akan nge-track apakah perusahaan itu sehat atau enggak. Ini gue langsung kasih contoh aja, seperti advisory kemarin, atau fraud yang lain ya. Kalau kalian misalnya punya contoh fraud yang lain tuh boleh nanti di komen aja. Ketika misalnya nih, advisory ini untuk nge-track kesehatannya perusahaan advisory ini, itu ya taunya dari akuntansi atau finance-nya. Jadi anak finance atau anak akuntansi itu yang akan ngecek gitu. Jadi ya ini back again ya, kan di berita kan bilangnya advisory ada dua ini ya, financial report ya, yang internal sama eksternal. Nah itu yang pasti yang tahu ya anak akuntansi gitu, dan yang nge-track ya anak akuntansi gitu. Apakah mereka literally tahu atau enggak? Nah silakan komen anak-anak advisory, apakah kalian tahu atau enggak? Harusnya sih tahu ya. Kalau misalnya nggak tahu ya berarti lumayan pro tuh si ownernya ya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk nge-track apakah sehat atau enggak. Atau misalnya contohnya perusahaan lain. Nah kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang IPO, itu financial reportnya bisa kita lihat teman-teman. Makanya istilahnya itu kayak bener-bener, kalau Timothy Ronald dia bilang kalau orang yang IPO itu istilahnya telanjang. Telanjang itu ya benar-benar bisa dikasih tahu tuh, oh dia tuh pengeluarannya untuk ini aja, pendapatannya itu dia dapat dari mana aja, itu benar-benar ketahuan. Makanya misalnya kalau dia nggak mau IPO atau istilahnya dia nggak mau telanjang, ya benar-benar financial report tuh yang tahu ya cuman BOD-nya aja atau akuntansinya aja gitu. Itu salah satu contoh ya. Nah terus dari track ini kita bisa melakukan decision, kita bisa decide something. Kalau nih misal di bulan ini kalian minus, nah kalian akan ngelakuin apa nih? Apakah efisiensi, apakah kalian mau potong sana potong sini, ada tim yang terlalu gendut, kalian bisa potong. Nah itu kita decisionnya dari mana ya, kita habis pentingnya akuntansi itu dari situ gitu. Anak akuntansi itu tahu nanti, oh yang terlalu gendut pengeluarannya itu di sini gitu. Nah kita bisa potong. Kalau misalnya di bulan itu plus nih atau sehat, ya udah nanti misalnya kita bisa ekspansi apa, entah ekspansi nambah kota atau nambah negara, atau kalian mau ekspansi pakai advertising. Nah itu kalian decisionnya dari anak akuntansi yang tahu kondisi finansial itu seperti apa. Nah setelah itu kita bisa evaluasi. Jadi setelah di track kita lakukan decisi, ya pasti setiap decision itu harus dievaluasi ya teman-teman ya. Misal nih kalian udah efisiensi, ya udah apalagi nih yang bisa di cut. Misalnya kalian udah cut beberapa posisi di divisi A, terus kalian evaluasi, aduh kayaknya ini bisa di efisiensi lagi deh. Nah kalian bisa cut yang divisi lain gitu, dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Terus habis gitu ini juga termasuk untuk report ya. Jadi kalian bisa ngelakuin reporting ini ke BOD, karena biasanya yang decide itu ya BOD ya. Mereka yang decide, oh kita bisa efisiensi A, B, C, D, E gitu. Kalian yang cuman ngasih tahu aja nih data bahwa oh ini tuh segendut ini, oh ini seramping ini, tim ini gitu. Oh tim A ini seproduktif itu gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Posisi kalian itu sebagai akuntansi itu di situ. Ngasih tahu data, supporting data ke BOD atau PIC gitu. Ini ya di report. Terus nextnya nih kalian harus planning. Jadi misalnya untuk next year atau next quarter itu seberapa besar sih budgetnya. Misalnya ada tim A, B, C. Oh tim A itu ternyata dia nih ya, misalnya tim A, tim B, tim C. Nah tim A ini ternyata butuh budget 500 juta. Terus tim ini tiba-tiba kok cuma 50 juta gitu. Nah ini kalian harus planning dulu teman-teman. Ini cuma 10 juta. Ini kalian harus tahu dulu kenapa kok tim A ini butuh 500 juta. Harus didetailin nih. Misalnya mereka butuh, ini kan misalnya tim sales, mereka butuh buat iklan, mereka butuh buat nambah orang agency gitu. Misalnya tim A, tim C, oh kok cuma 10 juta. Oh ternyata memang dia cukup efisien tuh. Mungkin dia cuma butuh satu orang yang handle dan lain-lain. Nah ini kalian yang nge-planning nih, nanti yang meng-approve dan lain-lain itu tetap BOD ya, Board of Director gitu. Jadi ini sih sebenarnya teman-teman untuk pentingnya si ini ya, di akuntansi gitu. Ini gua kasih contoh. Misalnya nih, ini contoh ya. Ini adalah Holy Wings. Di sini ada kalian nih si akuntan. Nah kalian ini pastikan ini ya, lakukan ini semua ya, tracking, decide, evaluation dan planning. Ini yang kalian lakukan di sini. Ini kalian kasih report ke para investornya gitu. Jadi report ini untuk siapa sih? Nggak cuman untuk ya BOD ya, tapi investor itu juga butuh tahu gitu, untuk mengetrack si Holy Wings ini biar selalu sehat gitu. Jadi dia di sini investor nge-invest duit ke Holy Wings, dan di sini akuntannya harus nge-report ke
si investornya. Sebagai tanggung jawab sih sebenarnya teman-teman ya, kalau misalnya kalian diinvest someone gitu. Jadi ini sebenarnya ya ini yang harus dilakuin. Jadi kalau misalnya ini nggak ada report, nah itu kalian benar-benar harus aware ya bahwa ini kemungkinan perusahaannya scam nih gitu. Jadi itu pentingnya akuntan atau akuntansi. So see you next video, bye bye.